balik lagi sama aku Marina. So kayaknya aku bukan kayaknya sih, udah lama banget nggak bikin video. Dan sebenarnya aku udah lama banget juga pengen bikin video ini. So sesuai sama judulnya, dan tujuan aku bikin video ini sih sebenarnya hanya untuk sharing. Karena ada beberapa orang yang DM aku di Instagram yang udah nonton tentang video keguguran. Terus aku juga pernah bikin video tentang kuretase polip rahim gitu. Buat kalian yang belum nonton, nanti aku bakal cantumin semua video-video tersebut yang berkaitan di description box. Jadi kebanyakan itu yang tanya, gimana kak sekarang kondisinya, apakah udah hamil lagi, dan berapa lama gitu jarak dari keguguran atau ke hamil lagi, atau polipnya gimana, kuretnya gimana. Yes teman-teman, alhamdulillah banget. Jadi sekarang aku udah hamil lagi. Usia kandungan aku sekitar 34 atau 34-35 minggu. Terakhir aku USG hari Sabtu kemarin tanggal 30 Mei. Dan aku minta doanya semoga lancar, sehat semuanya. Begitupun juga untuk teman-teman yang udah nonton video aku yang punya pengalaman yang sama. Aku doain juga semoga kalian bisa cepat dapat gantinya, yang lebih sehat, yang lebih kuat pastinya. Amin. Sebenarnya udah lama banget pengen bikin video ini gitu, termasuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah DM aku gitu. Jadi oke, langsung aja. Untuk jarak dari keguguran ke hamil lagi ini sebenarnya setiap orang itu beda-beda, dan aku ngerasa kalau di aku itu jaraknya memang cukup lama teman-teman. Aku terakhir keguguran yang cepet banget gitu, pendarahan itu pas April 2019. Terus aku harus kuret bulan akhir Juli. Dan aku baru positif lagi itu 12 November 2019 kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton di video sebelumnya, dimana pas aku habis kuretase polip endometrium itu, jadi kan udah kuret nih ceritanya teman-teman. Nah, si hasilnya itu dikirimin ke lab gitu untuk diteliti gitu apa sih sebenarnya itu, dan memang dikonfirmasi dari hasil lab itu memang itu adalah polip endometrium. Dan terakhir setelah aku kontrol lagi ke dokter seminggu sehabis kuret, dokter bilang udah bersih, jadi kalau mau program hamil juga bisa. Nah, tadinya dokter menawarkan untuk program hamil sama beliau gitu. Cuman aku sama suami nggak terlalu maksudnya kita lebih memilih jalan yang natural dulu gitu. Nah, ada juga beberapa yang tanya ke aku, kak apakah ada program hamil khusus apa gimana. Jadi aku garis besarin lagi, maksudnya aku tekankan lagi Sheila, bahwasannya aku nggak ada program hamil ke dokter, tapi memang ada beberapa usaha yang aku lakukan. Dan mungkin ya, karena kita kan nggak pernah tahu ya, aku nggak pernah tahu apa hal yang benar-benar bikin aku hamil gitu, aku nggak tahu. Tapi memang ada beberapa usaha yang aku lakukan. Nah, teman-teman yang mau tahu, jadi sebenarnya dari akhir Juli itu aku itu mens lagi bulan Agustus, September, Oktober. Nah, tapi masalahnya di aku adalah siklus mens aku yang nggak lancar. Jadi siklus mensnya itu di atas 35 hari, dimana siklus mens yang normal itu kan 28 sampai 35 hari. Dan untuk kasus yang pernah keguguran sama pernah dikuret, menurut dokter itu wajar. Dan tadinya aku bilang sama objin aku pengen minta obat agar menstruasi aku tuh bisa lancar. Nah, cuma beliau bilang kalau misalkan aku dikasih obat itu tuh akan mengganggu kalau aku pengen hamil lagi. Nah, jadi ya udah aku nggak dikasih obat itu karena memang pengen hamil gitu kan. Nah, jadi aku sebenarnya tahu dari temen gimana aja caranya, dan aku juga lihat di Instagram. Jadi aku tuh follow Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Nah, teman-teman yang pernah dengar JSR atau Juru Sehat Rasulullah, pokoknya itu deh ya, JSR itu, di situ kalian boleh follow Instagramnya Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Di sini aku nggak promosi, tapi ini based on my own experience aja. Nah, jadi aku mulai ngefollow Ustadz dokter tersebut, dan beliau ini banyak banget teman-teman membagikan ramuan-ramuan atau pola hidup sehat, yang dimana semuanya tuh menggunakan atau disarankan kita tuh mengkonsumsi bahan-bahan yang alami dan
beliau juga sering membagikan resep-resep yang berhubungan sama kayak menyembuhkan suatu penyakit. Salah satunya juga untuk Promil ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, boleh di follow aja Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Terus buat teman-teman yang penasaran, kalian boleh banget cari di Instagram #PromilJSR. Nanti tuh di sana tuh keluar banyak banget. Dan juga buat teman-teman yang punya masalah atau hormonal issues atau masalah hormonal, baik itu PCO, mensnya nggak lancar, ada kista, ada polip, ada miom, ada endometriosis, kalian juga boleh cek postingan-postingan yang berkaitan dengan JSR. Misalkan kalian PCO, kalian ketik aja di Instagram #PCOSJSR atau endometriosis #endometriosisJSR. Itu jadi memang beliau ini banyak membagikan ramuan-ramuan yang memang bisa apa ya istilahnya, bisa dibilang menyembuhkan kalau rutin atau mengurangi gejala-gejala tersebut. Nah, jadi teman-teman, aku itu udah mulai ikutan JSR ini sekitar bulan, sebenarnya sebelum aku kuret, cuman aku fokusin lagi sehabis aku kuret karena aku pengen fokus sama menstruasi yang nggak lancar. Nah, jadi waktu itu aku juga lupa sih sebenarnya, kalian boleh cek aja di Instagram kayak #menstruasi mens apa ya, pokoknya Promil JSR, di situ keluar. Dan sebenarnya aku juga ada beberapa ramuan yang aku minum. Salah satunya adalah detox rahim JSR. Kalian boleh cari aja di Instagram detox rahim JSR, nanti keluar banyak banget. Jadi seingat aku ya teman-teman, aku udah lupa karena aku udah nggak minum itu. Jadi ramuannya ini tuh terdiri dari, kalau nggak salah tuh ketumbar, terus kayu manis sama jahe. Nah, semuanya itu diseduh pakai air panas tapi jangan sampai mendidih. Nanti kalau udah anget dikasih madu. Dan itu diminum pas perut kalian lagi kosong lebih baik, atau 2 kali sehari juga lebih baik. Terus ada juga resep Promil yang lain. Ini aku teman-teman seingat aku aja ya. Kalian nanti boleh dicek aja #PromilJSR di Instagram atau #detoxrahimJSR, banyak banget yang keluar. Terus juga aku biasanya suka minum kayak kunyit sama jahe. Kunyitnya itu segini aja, sekelingking. Jahenya juga sama. Kalian geprek, terus kalian seduh pakai air panas tapi jangan yang sampai mendidih. Terus udah anget, kalian tambahin madu atau kalian tambahin yang namanya gula aren. Harus gula aren ya, jangan gula merah yang biasa. Dan itu tuh juga aku minumnya biasanya pagi-pagi sebelum bangun tidur. Nah, jadi sebenarnya JSR ini banyak banget ya. Untuk khususnya untuk Promil JSR ini banyak yang dianjurkan. Cuma teman-teman yang aku lakukan itu sebelum aku berhasil hamil itu, misalkan ya bangun tidur pagi-pagi aku langsung minum air hangat 1 gelas aja cukup. Terus biasanya aku minum madu 1 sendok, aku minum minyak zaitun. Minyak zaitun ini yang virgin olive oil ya. Minyak zaitun, atau kalau nggak ada coconut pokoknya minyak kelapa yang asli, aduh aku lupa namanya, virgin coconut oil atau VCO. Nah, itu diminum juga 1 sendok. Nah, terus aku baru bikin ramuannya, entah itu ramuan yang detox rahim yang pakai ketumbar tadi, atau ramuan yang kunyit sama jahe tadi aku minum. Nah, terus yang aku lakukan juga, karena di JSR juga kita dianjurkan untuk mengurangi yang namanya konsumsi gula gitu, atau konsumsi nasi putih yang mengandung karbo yang berlebihan. So, aku ganti teman-teman nasi putih di rumah sama nasi merah. Tapi emang gak setiap hari aku makan nasi merah. Jadi kadang kalau misalkan aku lagi di luar, aku tetap makannya nasi putih, atau lagi di rumah orang lain, rumah orang tua gitu, tetap makan nasi putih. Cuma di rumah aku usahain makan nasi merah. Selain itu aku ganti, karena aku pencinta MSG banget sebenarnya, aku ganti Royco di rumah dengan kaldu yang lebih organik. Sekarang kan ada banget yang gampang ya, kalau nggak salah Totole, itu kaldu jamur lebih tidak mengandung MSG. Terus garam di rumah aku ganti sama garam Himalaya. Dan juga untuk konsumsi gula putih itu juga dikurangin. Kalau bisa kalian ganti sama gula aren atau brown sugar, ada yang bubuk gitu, ada, itu udah banyak banget. Dan juga selain itu apalagi ya, aku lupa.
Itu aja sih teman-teman. Tapi untuk dan juga untuk garam bisa diganti sama Himalayan salt gitu. Jadi garam Himalaya yang pink itu udah banyak banget di Shopee temen-temen yang jual. Tapi sebenarnya aku nggak yang totally bener-bener diganti banget, karena aku beli garam Himalaya, beli kaldu organik, terus gula waktu itu aku belum sempet ganti, itu baru sedikit-sedikit aja garam sama si masakonya gitu. Yang penting aku ngurangin, kayak makan nasi putih juga aku nggak bisa yang seminggu full makan nasi merah, sorry. Tapi kalian boleh kurangin aja, misalnya seminggu cuma 3 kali atau 4 kali. Nah ini juga sama halnya untuk para suami juga sama, yang dikonsumsi itu sebenarnya ada juga sih kalau kalian buka-buka JSR di Instagram itu resep untuk booster sperma. Kalau nggak salah sih resepnya, seinget aku tuh kayak simple banget, cuman jahenya segini, kalian geprek atau diparut juga boleh sih, cuci sampai bersih, terus kalian seduh pakai air yang panas tapi jangan sampai mendidih. Terus kalian tambahin ini, teman-teman, tambahin daun pandannya dipotong-potong aja, terus kasih madu. Nah nanti kasih madunya itu jangan pas masih panas, tapi pas udah rada pas udah rada anget. Dan itu tuh kalau nggak salah, boleh dicek aja, itu tuh buat membooster atau memperbanyak jumlah sperma. Kalian boleh aja deh cek di Instagram, aku takut salah ngasih resep ini karena ini bener-bener yang aku inget aja. Itu coba booster sperma JSR, coba ada atau enggak. Itu aja sih seinget aku, cuman jahe segini nih sekelingking, kalian geprek, terus daun pandan dipotong aja kecil-kecil atau gimana bebas. Tambahin air anget, jangan sampai mendidih, nanti udah anget tambahin madu, dan itu bagus banget untuk para suami. Nah kayak gitu teman-teman. Nah selain itu di JSR itu juga untuk promil JSR khususnya juga diwajibkan untuk mengkonsumsi kurma. Dan biasanya tuh jumlahnya kayak sunnah gitu, sesuai sunnah Rasul, yaitu ganjil. Biasanya sih banyak ya, kalau untuk promil itu sehari bisa 7 atau 13, pokoknya diganjil-ganjilin. Cuman aku memang nggak terlalu mengikuti aturan tersebut. Selama aku bisa beli kurma dan aku bisa makan kurma, aku makan aja sama suami, walaupun memang nggak setiap hari teman-teman, tapi biasanya kita weekend aku beli, jadi aku makan itu. Dan juga selain itu, yang hampir setiap hari aku minum itu adalah infused water. Kalian boleh cek ya, aku takut salah karena aku udah lama juga nggak bikin infused water. #infused_water_JSR di Instagram, pasti bakal banyak banget yang keluar. Jadi aturan infused water yang seinget aku adalah, itu misalkan kalian memulai untuk minum infused water. Nah si infused water ini tuh kalau nggak salah teman-teman, dia punya fungsi untuk mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kalian. Nah aku jadi memang sih maksudnya nggak terlalu berhubungan dengan promil, tapi ini memang salah satu yang bagus banget menurut aku buat promil juga. Jadi contohnya nih, kalian memulai untuk bikin infused water. Basically infused water itu kayak air mineral atau air putih biasa yang dimasukin topping, bisa buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga rempah-rempah. Nah, oke, aku kasih contoh ya. Misalnya kalian mulai untuk infused water JSR. Jadi misalnya kalian mulai di hari Senin. Hari Senin itu atau hari pertama biasanya itu adalah aturannya adalah rempah kalau nggak salah ya. Ini kalau aku salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Rempah. Biasanya misalnya untuk aku ya, aku biasanya hari Senin itu kalian masukin air, mau itu air mineral, yang penting airnya mateng, airnya suhu ruangan, jangan dingin atau anget. Itu sebanyak 600 ml. Nah kalian masukin ke tempat wadah minum, bebas sih apa aja. Kalau kalian mau pakai tempat wadah minum yang plastik, pastiin itu harus BPA free atau BPA free ya. Kaca lebih bagus lagi, masukin 600 ml air. Biasanya untuk rempah aku biasanya suka isi sama jahe atau kunyit. Nah jahe kunyitnya dicuci, boleh nggak usah banyak-banyak. Si airnya kan 600 ml, kalau toppingnya ya seperempat aja, nggak usah banyak. Terus kalian geprek sedikit, kalian masukin. Nah si infused water ini ketentuannya harus didiemin dulu 6-12 jam. Jadi minimalnya 6 jam, maksimalnya 12 jam, baru nanti kalian minum. Boleh juga kalian simpen di kulkas supaya lebih seger, boleh, nggak masalah. Nah untuk hari keduanya
sama, tapi bedanya adalah buah. Nah, buah biasanya yang bagus untuk promil, teman-teman mungkin udah pada tahu, ada melon, ada semangka, kurma juga boleh. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja buahnya yang kalian suka. Aku biasanya kalau cuma ada semangka, aku masukin semangka. Kalau ada melon, aku masukin melon. Kalau ada jeruk, aku masukin jeruk. Apa aja teman-teman, sama didiemin minimal 6 jam, maksimalnya 12 jam diminum. Hari ketiganya itu adalah sayur, sama aturannya kayak tadi. Cuma biasanya sayur yang suka aku pakai untuk infus water itu biasanya ada wortel, ada seledri, nggak usah banyak-banyak, cukup seperempat aja, karena aku ngerasa kalau pakai seledri lebih seger, dan aku baca-baca juga memang seledri bagus untuk promil. Nah itu teman-teman, jadi 3 itu diulang terus. Jadi setelah 3 hari rempah buah sayur, nanti diulangin lagi rempah buah sayur gitu terus-terusan. Nah tapi si infus water ini juga harus dibarengi dengan kalau JSR biasanya kita harus mengurangi konsumsi nasi putih atau yang tinggi karbo. Terus kita juga bener-bener berhenti dari mecin, terus dari MSG, terus goreng-gorengan. Kalau misalkan kalian mau makan makanan yang digoreng, aku biasanya ganti minyak gorengnya itu pakai minyak kelapa asli. Biasanya ada yang merek Barco, itu di Indomaret juga ada. Terus kalian harus menghindari tepung-tepungan kayak kue-kue atau apapun itu yang terbuat dari tepung yang ada glutennya. Jadi kalau nggak salah gluten tuh memang ada dampak negatif apa gitu, tapi aku lupa lagi. Nah itu aja. Jadi yang aku jalanin itu infus water, terus aku rajin minum ramuan detox rahim, terus aku makan kurma juga, tapi memang bener-bener nggak total ya teman-teman, artinya aku masih makan MSG. Dan jangan lupa kalian harus minum air putih yang banyak aja. Terus juga kalau bisa kalian olahraga minimal 15 menit sehari. Kalau aku dulu sempet coba 30 menit sehari, tapi itu capek banget, jadi aku kurangin aja, kadang-kadang juga enggak. Dan itu juga sama halnya yang dilakukan buat para suami. Nah kalau suami aku seringnya aku kasih infus water aja, tapi dia juga jarang sih, paling sering weekend, karena kalau aku bekelin pas dia kerja tuh dia suka lupa minumnya, malah nggak habis gitu. Jadi seringnya aku sih. Jadi kalau ada yang tanya promil apa yang aku jalani, sebenarnya aku memang nggak total juga menjalani promil JSR ini, karena kalau kalian cek di Instagram banyak banget rules atau aturannya. Tapi aku memang minum infus water, aku juga minum ramuan-ramuan yang dianjurkan, dan berusaha sebisa mungkin menghindari makanan-makanan yang dianjurkan. Jadi kalian boleh cek aja hashtag promil JSR. Gitu sih teman-teman. Dan yang paling penting juga sebenarnya, kalau kalian punya siklus mens yang teratur, kalian harus tahu dong namanya masa subur kalian, itu yang paling penting. Dan kalian harus berhubungan sesuai sama masa subur tersebut. Nah kasusnya akan lebih susah kalau kayak aku yang dimana aku siklus mensnya itu nggak teratur. Tapi kalian kan bisa diakalin ya, kalau sekarang kalian bisa beli OvuTest atau alat kayak test pack gitu, atau yang dari air liur juga ada untuk memprediksi atau melihat masa subur kalian. Jadi kalau aku sebenarnya aku nggak beli OvuTest, aku nggak beli test pack kesuburan. Jadi waktu itu aku sebisanya aja berhubungan kapan, karena waktu itu juga beberapa bulan waktu itu sebelum aku positif hamil, memang suami juga lagi sibuk-sibuknya, dimana kalau suami aku kerjanya subuh pulangnya malam. Jadi pas berangkat tuh masih gelap, pulangnya udah gelap lagi gitu, matahari udah nggak ada. Jadi memang sulit juga. Dan yang pastinya juga tetap berdoa, tetap yakin, tetap semangat. Dan menurut aku yang paling penting ya, kalau kalian mau promil atau TTC atau trying to conceive, adalah nggak usah ditarget gitu. Karena semakin kalian ditarget, takutnya kalian malah semakin kecewa. Karena jujur aja teman-teman, waktu pas aku tahu hamil yang sekarang ini, aku itu dari akhir Juli kan, aku Agustus September itu aku sama suami ngerasa udah maksimal, tapi belum berhasil. Bahkan bulan Oktobernya masih mens. Dan pas di bulan Oktober ini aku udah bener-bener berhenti gitu. JSR-nya juga aku udah males-malesan, tapi kalau infus water aku masih gitu kan. Nah, dan aku juga makan makanan tuh juga nggak terlalu dijaga pada saat itu. Nah, tapi pas bulan November itu ceritanya aku
emang nggak ada feeling hamil sama sekali. Cuman waktu itu aku habis jalan-jalan sama suami, habis makan siang, tiba-tiba aku ngerasa mual. Sedangkan aku mikirnya mungkin aku mah gitu kan. Sedangkan aku anaknya nggak pernah yang tiba-tiba mual kalau perut aku udah keisi gitu. Terus pas hari itu hari Minggu, hari Selasanya temen datang mau ke rumah pagi-pagi, aku ngeliat test pack yang tergeletak gitu aja dong. Itu test pack murah One Med gitu, karena aku mikir ya udahlah, aku mau buang apa pakai ya, pakai aja, soalnya aku pernah nyimpen lama si One Med ini rusak gitu. Nah akhirnya aku cobain test pack, taunya hasilnya positif. Di situ kaget banget, asli antara percaya nggak percaya. Akhirnya aku suruh temen aku untuk beli test pack yang lain. Aku bilang bisa nitip test pack nggak, tapi nggak usah yang mahal, nggak usah sensitif, yang ini aja yang akurat, mereknya yang biasa. Akhirnya dia beli, aku pakai. Ternyata hasilnya positif juga. Cuma waktu itu pakai One Med dia jelas garisnya, tapi kalau pakai akurat nggak jelas samar. Cuma di situ udah yang oh ya udah ini kayaknya sih hamil. Di situ juga masih kayak ngawang-ngawang, ngasih tahu ke suami, of course seneng banget pada saat itu. Cuman aku masih tetap yang takutnya tuh kayak kejadian yang sebelumnya gitu. Hari Seninnya positif, hari Rabunya udah keluar darah, jadi masih yang oh ya udah gitu. Dan pada saat itu hari Selasa kan aku taunya positif itu 12 November 2019. Ya udah akhirnya kembali lagi ke klinik yang tempat aku kuret polip. Aku cari nih dokter yang waktu itu ngukuret aku jadwalnya, tapi nggak sinkron. Tapi akhirnya ketemu objin aku yang sampai sekarang aku kontrol, dan ternyata usia kandungannya waktu itu baru 45 minggu, tapi alhamdulillah udah kelihatan kantungnya gitu. Jadi gitu aja sih pesan dari aku, jangan ditarget, tetap santai aja, tetap semangat, tetap berdoa yang pasti. Dan mungkin di next video aku akan ceritain tentang kehamilan aku, my first, my second, and my third trimester. Mungkin segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, dan juga follow my Instagram Marina_Siswanti. Makasih semuanya. See you girls.